Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk di hari ini, teman-teman ya, teman-teman kita bakalan bakalan pakai teman-teman ya, kita bakalan pakai pakai eh, beberapa hal, teman-teman, yang teman-teman butuhkan ya. Yang pertama adalah di Ads ini kita udah pernah bikin yang namanya akun iklan, teman-teman. Nah, yang jadi persoalan adalah gimana sih cara run iklannya langsung ya. Nanti teman-teman dikumpulkan dulu tugasnya gitu. Nanti sebelum saya kasih tugas lagi ya. Em, Nanti hari Rabu mungkin saya akan bahas tugasnya gitu secara secara grup gitu di 19 sampai 20.00 jadi buat via Zoom gitu. Nah, jadi teman-teman gini, eh, tugasnya nanti bakal teman-teman screenshot ya, teman-teman bukti telah setting iklan, tapi nggak perlu di eh, ads atau nggak perlu diiklankan, teman-teman gitu ya, cukup di teman-teman jalankan aja. Oke, nah gini teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman ya, ini teman-teman ya, ini yang pertama. Oke, yang pertama ketika setting iklan ini step by stepnya ya, step by stepnya nanti saya bakal praktekin langsung di FB Ads-nya gitu. Nah, saya cuma mau kasih catatan di sini nih. Di sini kita ada berbagai uh, macam settingan ads ya, yang harus teman-teman tahu di sini gitu ya. Oke, sebelum saya izin izin ini ya, izin off cam teman-teman ya, karena kondisi kesehatan lagi enak badan, jadi saya izin off cam. Ya. Nah, di sini teman-teman ada awareness ya, ada juga lalu lintas atau traffic, juga ada interaksi, terus prospek, promosi aplikasi dan sebagainya. Saya pengen kasih tahu nih ya, apa sih fungsi-fungsinya masing-masing gitu teman-teman. Jadi biar nanti teman-teman nggak salah gitu. Sebenarnya buat kita itu yang penting bukan di settingannya banget, tapi di desainnya seperti apa. Nah, oke, gini teman-teman. Ya, ini ada awareness, ada lalu lintas, interaksi, prospek, penjualan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, baik gini teman-teman. Oke, kita muncul dulu dari yang namanya awareness teman-teman. Gitu ya. Awareness ini teman-teman ya. Kapan sih kita gunain ini? Ya, gunain ini teman-teman. Kalau teman-teman ingin gayanya adalah followers, gitu ya. Followers atau misalkan teman-teman ingin view atau insight atau kunjungan profile. Nah, pilih awareness. Kalau interaksi teman-teman ya, interaksi ini teman-teman ya. Teman-teman misalkan pengennya apa? Misalkan teman-teman pengennya diarahkan ke WA atau DM. Oke, atau teman-teman selain WA atau DM apa? Kira-kira teman-teman misalkan pengen like-nya naik, like-nya naik, komennya naik. Jadi teman-teman bisa pilih interaksi di sini atau bahasa Inggris itu adalah engagement gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman promosi aplikasi, ya promosi aplikasi, ya ini jelas, ini udah jelas banget namanya adalah download aplikasi, ya download aplikasi. Nah, ini yang unik adalah lalu lintas, ya lalu lintas dan penjualan nanti. Nah, kalau lalu lintas ini teman-teman, ya lalu lintas ini misalkan teman-teman bisa buat apa aja sih Kak? Oke, ini kalau teman-teman ingin naikin traffic web, ya bisa juga buat penjualan, penjualan via web. Tapi konteksnya penjualan via web ini teman-teman, ya ini adalah opsional, ya nggak begitu disarankan. Kalau teman-teman misalkan punya website lalu diarahkan ke traffic, itu sebenarnya nggak disarankan teman-teman gitu ya, nggak disarankan pakai traffic, disarankannya adalah pakai penjualan teman-teman. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak kira-kira, kecepatan nggak kira-kira saya jelasan? Oke, aman sampai sini ya teman-teman yang lain? Aman kak. Oke, selanjutnya adalah prospek. Oke. hmm, Prospek ini teman-teman, ya prospek ini ya,
prospek ini buat kita diarahkan ke bagian ini, teman-teman. Ya, prospek itu kita buat diarahkan ke bagian, oke, ini buat formulir. Oke, sorry ya. Oke, kalau bicara prospek, sorry, ini kok nggak muncul ininya. Oke, nah ini udah muncul. Oke, kalau bicara tentang prospek, ya, kayak prospek itu kita buat arahkan, oke, saya ganti jadi ini ya. Saya skinnya ada kendala nih. Saya ganti saya skinnya bukan pakai pen deh. Saya juga pakai keyboard. Tinggal prospek dan penjualannya. Jadi kalau misalkan prospek, teman-teman, kalau bicara prospek itu biasanya kita buat diarahkan ke formulir. Jadi kalau misalkan kita prospek ya, prospek ya, prospek itu kita diarahkan ke bagian formulir, teman-teman. Formulir instan. Ya, atau misalkan kita diarahkan ke prospek itu formulir instan atau misalkan kita untuk ini nanti hasilnya ini adalah data customer, data customer dan data ini harus di follow up. Jadi kalau misalkan prospek itu kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah penjualan. Oke. Selanjutnya adalah penjualan. Oke. Kalau penjualan, teman-teman, ini misalkan teman-teman arahkannya ke Shopee, ya, CPAS gitu. Atau misalkan teman-teman arahkannya ke bagian website atau misalkan ke bagian katalog, katalog. Nah, ini teman-teman cocoknya buat ini. Jadi kalau penjualan ini. Nah, yang membedakan adalah, oke, bedanya lalu lintas, lalu lintas, ya, dengan penjualan itu apa sih, Kak? Oke, bedanya lalu lintas dengan penjualan itu kayak gini, teman-teman. Misalkan kita punya jalanan. Oke. Nah, ini adalah produk kita. Ya, ini adalah produk, ya. Ini toko kita. Oke, bedanya kalau misalkan kita bicara penjualan sama lalu lintas tuh bedanya seperti ini. Sama bisa dibuat website juga sebenarnya kalau buat traffic, tapi bedanya gini, teman-teman. Lihat ya. Kalau misalkan di lalu lintas, dia bakal kayak gini. Dia bakal deras banget, ya, bakal deras banget yang berkunjung ke website ini, ke jalan ini bakal ini banget. Tapi yang check out belum tentu. Paling satu 2 3. Tapi kalau misalkan ke penjualan, kita kayak gini, teman-teman. Tuh, jadi jauh lebih sedikit, tapi langsung diarahkan ke sini, teman-teman. Langsung diarahkan ke penjualannya. Ya, dia ada stay, ya, stay 3 detik di website. Jadi dia nggak bisa langsung close nih iklannya. Karena dia harus stay dulu. Kalau misalkan dia itu adalah penjualan. Oke, sampai sini aman. Bedanya penjualan dengan lalu lintas, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Di bawah website apa, Kak? Di bawah tulisan website. Di bawah tulisan website. Penjualan. Di mana? Oh, di sini. Katalog. Katalog. Sorry ya, agak susah buat pennya. Katalog, teman-teman. Oke. Ada lagi sampai sini, teman-teman? Oke. Sampai sini aman?
Oke, dari Mbak Teresa aman nggak kira-kira? Yang stay 3 detik tuh di tokonya gitu ya Kak, misalnya dia jual baju, nah Hmm, di tempat toko bajunya itu ya stay 3 detik gitu. Kalau lalu lintas tuh betul. kayak gimana? Maksudnya cuma lewat aja? Ya, kalau lalu lintas tuh gini, gampangnya lalu lintas bisa langsung di close iklannya. Gitu aja sebenarnya. Kalau lalu lintas bisa langsung di close, tapi kalau misalkan di penjualan itu nggak bisa langsung di close. Ya, jadi harus stay dulu 3 detik baru bisa ke close. Ya, kalau teman-teman gini, kalau teman-teman pernah ngeklik iklan di Facebook, ya, em, terus teman-teman nggak bisa keluar, ya, nggak bisa keluar, berarti teman-teman itu dia pakainya penjualan. Tapi memang yang klik jadi dikit nantinya, gitu. Karena dia langsung diarahkan ke penjualan, gitu. Jadi ada plus minusnya. Tapi kalau misalkan mau kliknya banyak, diarahkannya bukan ke penjualan, ke traffic. Tapi traffic itu tadi dia bisa langsung nge-close, teman-teman. Dia bisa langsung nge-close gimana pun iklannya, gitu. Jadi dia nggak ada stay website berapa detik, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Kasih Kak. Oke, pas ya. Baik, baik teman-teman. Oke. Kalau misalkan udah masih ngeh gitu, ya kalau udah ngeh, kita langsung lanjut nih. Ya, kita langsung lanjut ke praktek. Ya, kita langsung lanjut ke praktek. Saya mau teman-teman ke screen dulu. Oke. Saya mau tungguin teman-teman ke pengelola iklan dulu. Jadi teman-teman buka dulu Facebooknya. Belum nanti saya jelasin tentang project yang kemarin. Jadi teman-teman gabung dulu ke Facebooknya. Ya, sampai sini ke pengelola iklan dulu. Oke, saya mau absen dulu. Udah pada ke pengelola iklan. Kalau belum saya tungguin dulu. 1 menit, 2 menit mungkin ke pengelola iklan biar kita sama-sama praktek. Oke, sampai sini aman. Olah iklan di mana sih Kak? Pengelola iklan tuh di sini. Coba ke Facebook dulu, Mbak. Nanti setelah di Facebook dia bakal ada ke pengelola iklan di sini. Kalau misalkan belum ada, coba ke bagian langsung aja ke ads manager.facebook.com. Ini lanjutan dari kemarin ya. Makanya kemarin saya minta buat akun iklannya dulu. Pilih yang online. Task Manager, CRM Account, atau Service Manager. Oke, ke bagian sini aja langsung, Mbak, coba ke manage campaign. Nah, saya coba ini kan ya. Kalau misalkan buka Facebook, biasa langsung ada tuh pengelola iklan. Oke, aman buat Mbaknya?
Ada yang mau ditanyain? Saya masih tungguin. Nanti aja deh, Kak. Aku tanya kakak aja di pribadi. Jam 6 soalnya. Oke, baik. Nah, oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya tinggal klik buat. Ya, di sini ada awareness, traffic, terus juga interaksi, prospek, promosikan, dan seterusnya. Oke, aman sampai sini. Nah, kita sepakat dulu deh mau diarahin kemana. Tapi saya nggak bisa penjualan dulu ya, karena harus buat pixel agak lama gitu. Kira-kira kita mau kemana? Kira-kira selain penjualan, kira-kira mau apa? Ya, teman-teman mau arahkan kemana penjualan? Misalkan ke website ataukah ke WA? Prakteknya mau kemana dulu kira-kira? Ke WA Kak. Oke, ke WA gini. Kalau ke WA ada dua pilihan, traffic atau interaksi. Ya, teman-teman kalau misalkan lihat di YouTube ada yang ke interaksi, ada yang ke traffic. Ya, beda-beda gitu. Saya prefer ke traffic gitu. Tapi beda di YouTube kan nggak dijelasin kelebihannya. Jadi gini, saya perbandingan dengan hal yang sama gitu, dengan hal yang sama gitu. Maksudnya traffic dan interaksi ini, ya saya pernah bandingkan ke WA. Ya, ternyata dengan anggaran yang sama, terus dengan bahan iklan yang sama dan waktu kampanyenya yang sama, ternyata sebenarnya perbedaan tipis gitu ya, cuma 300 perak, 200 perak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ingin mendatangkan klik ke WA lebih banyak gitu ya. Nah, teman-teman bisa ke bagian traffic. Oke? Ya, teman-teman bisa ke traffic nanti lanjut. Jadi boleh ke interaksi juga, Kak. Saya mau ke WA nih. Karena bisa nih interaksi. Nggak masalah. Gitu. Nah, tapi saya saranin traffic. Kalau misalkan pengalaman saya jauh lebih efektif traffic khusus di jasa saya gitu, jasa marketing. Cuman nggak tahu lagi teman-teman, misalkan teman jasa apa, misalkan pet shop, atau misalkan jasa dokter hewan, atau misalkan jasa dokter gigi, atau misalkan jasa psikolog. Nah, saya nggak tahu. Ya, tapi teman-teman kalau saya pilih traffic. Nah, saya mesti dulu aman. Saya tungguin dulu kira-kira. Oke, aman. Sampai sini dulu kira-kira. Ada yang ketinggalan nggak dari teman-teman yang lain? Kalau ada yang ketinggalan, saya coba ini. Oke, pas ya buat Mbak Elvina, Mbak Desi, aman nggak kira-kira? Dari Mbak Muftiato, aman kira-kira? Oke, kalau aman kita langsung ke kampanye traffic manual. Ya, saya nggak saranin ini, teman-teman. Jujur saya nggak saranin ini, mending ke manual. Jadi kalau teman-teman di apapun toolsnya, baik Google Ads maupun TikTok Ads gitu ya, pengalaman saya pribadi adalah jangan pakai yang AI dari pihak itu. Misalkan teman-teman pakai TikTok, tapi jangan pakai penempatannya. Misalkan teman-teman di TikTok ada tulisan eh, memilih ya yang sesuai dengan pemirsa Anda. Ya, atau namanya apa ya namanya? Namanya boosting boosting audience gitu atau namanya misalkan creative ads audience atau optimize audience itu jangan ya jangan pilih yang hal otomatis itu saran saya jadi teman-teman saran saya pilih kampanye traffic manual ya dimanapun. Oke lanjut. Nah sampai sini teman-teman bisa nama kampanye gini biasanya saya nama produk saya mau iklanin 17 sampai 20 Januari. Nah nanti teman-teman ya kategori iklan khusus ini ada kalau teman-teman emang di sini. Misal teman-teman mau iklanin parpol, iklanin caleg,
capres atau pilkada gitu atau pilgub dan sebagainya itu bisa ke politik gitu atau teman-teman pengen iklanin donasi gitu tapi kalau misalkan teman-teman ingin iklanin real estate ke sini ini kalau teman-teman ingin program sertifikasi atau misalkan teman-teman ingin iklanin misalkan teman-teman iklanin apa misalkan teman-teman iklanin locker ya kalau kredit jelas ini kartu kredit gitu ya jadi ini kalau ada kategori khususnya gitu nah oke saya lanjut dulu nah nanti kita bisa pilih ini di kemudiannya itu nah selanjutnya yang teman-teman lakuin ya nanti saya yakin ada yang saya minta buat share screen di sini ada tampilkan opsi lainnya tuh nggak perlu tapi ini kalau misalkan mau dibikin batas pengeluaran kampanye boleh ya misalkan teman-teman mau bikin batas pengeluaran kampanye misalkan batas pengeluaran kampanyenya teman-teman mau mau berapa nih gitu ya ini bisa. Ya, tapi kalau misalkan ini nggak perlu. Kalau misalkan teman anggarannya harian gitu, nggak perlu. Tapi kalau misalkan teman-teman anggarannya misalnya gini, teman-teman anggarannya 100.000 dalam 7 hari, kan udah ketahuan ya, 700.000. Tapi kalau teman-teman settingnya 100.000 per hari, tapi nggak ada batas waktunya, saran saya pakai ini, gitu ya. Saran saya pakai ini. Tapi kalau misalkan nggak ada, nggak usah, gitu. Nah, oke. Kita lanjut ya. Uji A/B testing ini nggak perlu. Ya, uji A/B testing ini dinyalakan kalau teman-teman misalkan anggarannya cukup gede. Ya, idealnya sebenarnya 100 juta misalkan 100 juta ke atas atau 70 juta ke atas itu memang baiknya pakai uji A/B testing buat ngelihat iklan yang mana. Nah, anggaran kampanye advantage ini baru selalu diaktifin. Ya, tapi kalau uji A/B ini gampang gini. Misalkan teman-teman punya poster iklan yang pertama, yang kedua teman-teman punya poster iklan yang kedua. Nah, poster iklan ini teman-teman nggak tahu mana yang efektif. Kayak kemarin testing-testing. Nah, bisa pakai uji A/B testing. Ya, misalkan teman-teman mau jalanin keduanya, nanti ketahuan tuh. Ya, nanti ketahuan mana yang efektif. Tapi bisa juga uji A/B testing ini diakalin kayak gini, teman-teman setting iklan dengan settingan yang sama, tapi posternya berbeda. Gitu, poster iklannya berbeda. Jadi kayak dua campaign gitu loh bikinnya. Itu juga bisa diakalin. Jadi uji A/B testing ini biasanya buat ngelihat ya konten mana atau bahan iklan mana yang paling bagus ya. Dan umumnya biasanya digunakan untuk settingan yang berbeda. Misalnya gini, settingan saya utamakan risetnya minatnya itu adalah ke pendidikan. Tapi yang satunya lagi saya utamakan minatnya ke Excel. Nah, itu beda kan, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini saya klik anggaran aktifnya. Anggaran hariannya bebas, teman-teman. Ya, oke. Bisa anggaran sepanjang masa promosi, bisa harian. Ya, kalau misalkan harian, teman-teman, nanti harus di setup. Di klik selanjutnya, di setup. Tanggal berapa berakhir. Ya, tapi kalau misalkan sepanjang masa promosi ini tahu nih, misalkan saya mau setup dari tanggal berapa nih tadi 16 17 sampai 20 misalkan selama itu 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 juta. Saya nggak permasalahin. Saya nggak permasalahin ya. Saya nggak permasalahin apa ya? Saya nggak permasalahin eh sehari habis berapa. Ya, 17 sampai 20 misalkan. Misalkan ada yang seharinya habis 100.000, 200.000, nggak masalah. Tapi biasanya kalau pakai anggaran sepanjang masa promosi, ya, contoh, saya setting dari tanggal 17 sampai tanggal 20. Ya, 20 sampai 23, 59. Kalau pilih anggaran sepanjang masa promosi, anggaran sepanjang masa promosi, biasanya, ya, budget pengeluaran per harinya jauh lebih besar di hari-hari akhir. Jauh lebih besar di hari-hari akhir. Umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira? Kecepatan ya? Kira-kira di mana yang tadinya kecepatannya? Mbak Mbak Eva, kira-kira di mana? Bagian Mbak Elvina. Di A/B testing tadi kita nggak perlu kalau misalkan kita anggaran yang nggak gede. Kalau anggaran advantage itu di mana kira-kira? Di tahap mana? Masih di A/B testing. A/B testing ini kan nggak diklik A/B testing ini nggak perlu diklik. Jadi A/B testing ini hanya digunakan ya. Kalau teman-teman klik ya teman-teman harus jalankan uji A/B testing. Ini nggak perlu uji A/B testing diklik. Jadi uji A/B testing ini nggak usah diklik kalau anggarannya nggak nyampe 100 juta. Teman-teman cuma anggaran 100.000 nih, jangan diklik gitu. Ya karena percuma gitu. Ya ini saya eh, mau kasih tahu apa ya? Gampangnya realistisnya gitu. Teman-teman kalau 100 juta kurang ya anggarannya jangan pernah pakai uji A/B testing gitu ya agak riskan gampangnya agak buang-buang uang gitu kalau misalkan pakai uji A/B testing mendingan langsung di testing pakai kampanye yang berbeda gitu jangan pakai uji A/B testing. Kak tadi kalau manual klik apa yang nggak otomatis yang manual itu klik apa
Klik manual maksudnya yang mana, Mbak? Yang Manual itu yang di depan keluar ini tadi, yang kata kakak nggak perlu boosting customer. nggak perlu boosting customer. Maksudnya nggak perlu boosting customer? Tadi yang mana ya? Yang sebelum ini Depan, sih Mbak. tadi. Iya, Sebelum ini. Waduh, berarti saya kecepatan banget ya. nggak Teman-teman juga yang lain sih. gimana? Tadi nggak lihat sih. Oke deh. Saya coba ulang deh. Ulang semua ya. Oke, saya ulang semua. Ini soalnya nggak ada yang respon ya. Saya bingung soalnya. Kalau kecepatan, teman-teman boleh respon ya. Kalau udah lewat banget kejauhan ini kan, saya jadi harus ngulang lagi gitu kan, maksud teman-teman gitu. Jadi, ini coba saya off-kan dulu. Jadi klik buat. Oke, oke. Saya ulang ya. Saya ulang banget dari awal. Nah, jadi gini teman-teman. Awareness ini, ya, kan kita pengen arahkan ke WA. Oke, kita pengen arahkan ke WA. Nah, dari hasil yang pernah saya uji coba, teman-teman, ya, baik itu eh, ke WA-nya baik pakai traffic maupun pakai interaksi, ya, yang jadi permasalahannya, ya, adalah kalau misalkan, ya, di traffic itu umumnya jauh lebih rendah cost per kliknya. Jadi, interaksi dan traffic sama-sama bisa digunakan untuk iklan yang ke WhatsApp gitu. Nah, tapi dari pengalaman saya ya menjalankan iklan gitu, apapun iklannya teman-teman itu saya bisa bandingkan antara dua ini ya. Yang paling baik itu sebenarnya traffic. Tapi kalau teman-teman ketemu tutorial lain di luar dari sini yang mengarahkan ke interaksi itu sebenarnya nggak masalah teman-teman ya, ke interaksi itu nggak masalah. Asalkan kata kuncinya adalah satu. Ya, asalkan teman-teman percaya itu gitu. Contoh gini, saya mau iklannya ke interaksi. Ya, karena menurut saya jauh lebih nih. Ya udah, let it go aja. Ya, karena di marketing itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Karena marketing itu kan seni, teman-teman. Nah, sama. Tapi yang pernah saya cobain, ya, based on data di agensi teman-teman itu adalah traffic yang lebih menguntungkan untuk teman-teman kalau misalkan diarahkannya ke WhatsApp. Oke, sampai situ dulu kira-kira nggak kira-kira. Oke, saya nggak bakal lanjut kalau belum ada yang respon. Biar nanti takutnya nggak ketinggalan kira-kira. Gimana? Oke nggak? Oke ya. Oke, oke klik lanjut. Nah, selanjutnya, oke, saya juga nggak bakal lanjut kalau misalkan nggak ada yang respon gitu. Oke, biar nggak kayak tadi gitu. Nah, di sini ada namanya anggaran, ada namanya traffic web yang disesuaikan. Ini namanya otomatis. Di TikTok juga sama, teman-teman. Gitu. Di TikTok juga sama. Oke, saya ulangi lagi. Di TikTok juga sama, ada yang otomatis. Ya, nah, di Google Ads juga ada. Saya yakin hampir di tiap ads itu ada yang pakai otomatis. Ya, hampir di tiap ads ada yang pakai otomatis. Ya, saya ulang lagi nih. Di ads manapun, ya umumnya ada yang pakai otomatis. Misalkan pemirsanya otomatis gitu. Nah, gimana caranya ya biar kita itu bisa uh, iklan itu lebih tepat. Nah, caranya adalah menghindarkan menghindarkan dengan kampanye kampanye atau campaign yang dia targetingnya otomatis, teman-teman, gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya kita pakai campaign traffic manual. Oke, pakai campaign traffic manual. Ya, di TikTok pun juga sama, ada otomatis. Ya, ini pakai manual aja. Nanti klik lanjut. Nah, setelah itu yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan adalah di sini, teman-teman. Ya, nama dulu. Nama itu bebas. Ya, tapi biasanya saya biasakan dengan nama produknya apa dan rentang waktunya. Ya, kenapa saya gunakan ini? Karena ini
agar jauh lebih mudah di tracking. Itu ya kata kuncinya. Ya, lalu Kak, perlu nggak pakai kategorikan khusus ini? Perlu. Perlu kalau teman-teman industrinya atau jasanya ada di antara ini. Contoh, teman-teman gunakan isu sosial pemilu politik kalau teman-teman ya ini misalkan digunakan untuk pertama kampanye, kampanye politik ya PSI teman-teman ya PSI yang anggarannya banyak banget gitu ya ya berapa ratus berapa puluh miliar itu teman-teman lihat deh mereka sekali ads kalau teman-teman lihat di FB Ads mereka bisa ngabisin 100 juta per bulan di FB Ads apalagi setelah masuknya eh, orang baru gitu ketua baru gitu nah itu teman-teman ya salah satu dari agensi lain gitu di partner saya tuh pernah bantu itu. Nah, memang anggarannya gede. Nah, PSI pakainya ini politik gitu ya. Nah, biasanya digunakan jelang-jelang momen pilkada, pileg, pilpres, teman-teman. Ya, atau caleg. Teman-teman iklanin caleg pakainya isu politik. Ya, kalau misalkan teman-teman jual perumahan ya, kayak klien kami JNE Group itu teman-teman pakainya adalah perumahan. Kalau misalkan teman-teman sertifikasi, ya seperti misalkan teman-teman infoloker dan sebagainya itu pakai pekerja. Ya, teman-teman bisa gunakan ini untuk kredit, ya kredit. Kalau misalkan teman-teman itu contohnya kerjanya di Ada Kami, atau teman-teman kerjanya di vintage vintage kredit gitu ya. Nah, atau misalkan apa? Misalkan yang koperasi simpan pinjam itu bisa ke sini. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada di industri tersebut, produknya, teman-teman bisa gunakan yang lain, di skip. Oke, di skip, dikosongkan, kategorikan khususnya dikosongkan, jadi teman-teman langsung ke bagian sini. Nah, di sini teman-teman ada tampilkan opsi lain nih. Ya, ini gunakan batas kampanye. Kalau teman-teman, ya, teman-teman ada batasan dalam penggunaan kampanye. Ya, atau gunakan campaign-nya. Misalnya gini, teman-teman ingin ya maksimal keluar uangnya 300.000. Ya, pakai ini. Ya, misalkan teman-teman gini, konteksnya teman-teman misalkan ya run iklannya itu, oke, saya tampilkan di Docs ya, biar kita bisa langsung ini, biar bisa kebaca gitu yang saya omongkan. Nah, jadi misalkan teman-teman jalankan iklan, ya, oke. Jadi misalkan teman-teman jalankan iklan, ya, hmm, oke. Nah, teman-teman misalkan teman-teman jalankan iklan, jalankan iklan, lalu misalkan iklannya 1 juta, 1 juta gitu. Nah, ini top up-nya segini ya, top up-nya segini, top up-nya. Oke, atau top up 10 juta deh, kan 10 juta. Nah, teman-teman ya, teman-teman jalankan iklan, ya, terus per hari teman-teman rela habisnya, oke, per hari teman-teman rela habisnya 100.000. Oke. Nah, batas waktunya, batas durasinya, ini teman-teman pilihnya adalah sampai saya menghentikan. Oke, berarti kan bakal ke debit terus nih, gitu. Setiap harinya 100.000. Nah, tapi teman-teman misalkan mau setting maksimal keluar, maksimal keluar 1 juta. Nah, baru di sini, ya, baru di sini, ini di setting, ya, baru di sini tambahkan batas pengeluaran, misalkan 1 juta. Oke, jadi gunakan ini agar ya, kalau misalkan kita punya batas pengeluaran satu campaign. Oke, sampai sini dulu aman nggak kira-kira dari teman-teman yang lain? Kalau barang, kalau di luar opsi politik dan lain gimana? Itu nanti di settingnya nanti pelan-pelan. Itu ada settingan lagi. Kalau kalau skincare itu nanti gitu. Jadi kategorikan khusus itu hanya kalau ada khusus. Skincare itu berarti kita nggak usah pilih yang ini. Ini kita nggak usah pilih kategorikan khusus. Ini kan cuman kalau khusus. Kalau kita bukan yang khusus, kita nggak perlu. Sama halnya juga dengan misalkan kursi prioritas, misalkan kursi prioritas misalkan buat disabilitas, buat ibu hamil atau lansia. Ya, kalau kita bukan itu, berarti kita nggak usah duduk di situ.
gitu. Nggak usah diklik kursi prioritas, sama dengan kategori iklan khusus. Kalau kita bukan khusus ya, bukan iklannya khusus, berarti kita nggak perlu pilih iklan khusus gitu. Nanti di settingnya di belakang ada, di step-step berikutnya ada. Pas ya? Oke, Kak mau saya nanya langsung Kak, lanjut ke apa? mau nanya, yang batas pengeluaran kampanyenya itu per hari ya? Enggak, ini satu campaign. Jadi satu satu campaign tuh bisa buat berbagai macam hari gitu. Ini contohnya gitu. Misalkan punya saldo 10 juta, tapi iklannya per hari segini, terus batas durasinya sampai saya mengetikkan. Nah, aturan-aturan batas waktunya ini nanti saya coba praktekin di step berikutnya gitu. Karena kalau saya klik berikutnya kan nanti ada yang ketinggalan gitu. Nanti di berikutnya ada kok, ada settingannya kok, buat kayak berapa hari, per harinya berapa, terus sampai tanggal berapa itu ada di step selanjutnya gitu. Oke, sampai sini kira-kira. Kasih Kak. Oke, pas ya. Baik, kalau pas kita lanjut ke sini, A/B testing ini kita untuk materi iklan gitu. Saya nggak pernah coba praktekin ke teman-teman peserta gitu, karena ini biasanya kalau misalnya kita udah kelola 100 juta per bulan gitu, baru kita bisa pakai ini. Gitu. Jadi ini nggak disarankan pakai. Eh, em, kita langsung ke bagian sini aja. Ya, anggaran kampanye advantage ini diaktifin. Ya, di sini yang saya maksud. Ya, ini baru nih teman-teman. Ada anggaran harian, ada berapa? Misalkan teman-teman pengen per harinya 100.000. Nah, kayak gini. Oke, nah ini misalkan 100.000 per hari. Ya, dan teman-teman ini selalu pilih volume tertinggi. Ya, pilih volume tertinggi, jangan pilihnya yang target biaya per hasil. Oke, saya jelasin simple aja, karena bakal panjang banget kalau saya jelasin target biaya per hasil. Gampang gini, kalau teman-teman, ya, kalau teman-teman, kalau teman-teman target biaya per hasil, ya, bukan volume tertinggi, ya, bukan volume tertinggi, nanti teman-teman ketika cost per kliknya udah mencapai titik yang teman-teman mau, dia bakal berhenti iklannya. Gampangnya iklannya bakal stop ya, yang aturan bisa berjalan 7 hari, di hari kedua itu udah bisa ke stop sendiri otomatis karena udah mencapai biaya clock. Jadi kalau buat klik iklan itu kayak gini, ya biaya cost per klik ini sama kayak oke, misalkan gini, ini biaya cost per klik. Ya ini cost per klik, ini time gitu. Ya, umumnya di awalnya misalkan dia nggak dari nol biasanya. Misalkan cost per kliknya dari sini. Misalkan ini titiknya adalah 500 perak. Misalkan teman-teman pilihnya tadi biayanya ya. Batas biaya, misalkan batas biaya 2.000. Oke, jadi nanti di sini di 2.000 ya, di 2.000. Ini ada batas. Ada batasnya di 2.000 ini ada batas gitu ya. Ada batas yang nggak bisa kelampaui. Nah, oke. Ini misalkan ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke. Di hari pertama berjalan ya, belum 24 jam ya. Dia udah nyentuh di angka segini, misalkan di angka 1.700. Dia bakal gini nih. Set. Ada kalanya dia bisa turun, tapi bisa aja dia naik nih. Ketika dia naik dan mau menyentuh ke sini, tek, udah nyentuh nih. Udah 1.990. Ya, yang terjadi adalah dia nggak mungkin langsung turun. Nggak bisa kayak gini, teman-teman iklan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya iklan tuh ke stop. Sini, dead. Di hari kedua, padahal teman-teman agendakannya 4 hari. Di hari kedua stop dan iklannya nggak berjalan. Ya, karena ada batas biaya yang nggak bisa dia lampaui. Ya, apa yang harus teman-teman lakukan? Setup ke atas batas biayanya biar dia bisa setidaknya jalan dulu, baru ntar turun sendiri. Gitu. Tapi umumnya iklan itu biasanya agak naik gitu. Ya, naik turun kayak gini, biaya cost per kliknya sesuai dengan waktunya. Gitu, gimana tentang bahannya, bahan iklannya gitu, gimana tentang settingannya dan sebagainya. Nah, kita nggak bisa prediksi. Ya, misalnya gini, saya nggak bisa prediksi di hari ini misalkan cost per kliknya 700.
perak. Tapi mungkin ya, mungkin di besok bisa aja naik jadi 800 atau bisa aja turun jadi cuma 400 teman-teman gitu ya. Karena iklan tuh nggak bisa diprediksi. Ya, marketing tuh nggak ada yang pasti teman-teman. Ya, tapi kita bisa yang kita bisa lakukan adalah pertama ganti bahan iklannya, ganti settingannya, evaluasi dari data-datanya. Gitu dan cara baca datanya itu sih yang sebenarnya yang susah gitu teman-teman gitu. Karena kita harus terjemahkan dulu apa dan sebagainya gitu. Tapi nanti cara baca datanya kita akan pelajari di next pertemuan gitu. Next pertemuan kita bakal pelajarin cara baca data iklannya gitu. Setelah teman-teman belajar TikTok Shop, TikTok Ads sama teman-teman udah belajar dari FBS. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau ditanya dulu dari teman-teman yang lain? Nggak kira-kira maksudnya di batas biaya ini. Oke, baik, aman ya. Baik. Kalau aman kita lanjut. Oke, kalau aman kita lanjut teman-teman ke screen dulu deh. Nah, oke. Kita udah lanjut, kita udah di screen teman-teman. Ya, ini pilih volume tertinggi selalu. Ya, memang ininya boncos nantinya gitu. Ada kemungkinan boncos, cuman at least setidaknya kita iklannya berjalan, nggak mandek gitu. Gampangnya nggak mandek gitu ya, atau terhenti. Nah, klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman. Ini yang mungkin saya bakal tinggal ya nantinya. Ya, di sini teman-teman harus sambungkan dulu ini adalah aplikasi pengirim pesan. Ya, misalkan saya mau ke WhatsApp gitu. Nah, teman-teman harus sambungkan dulu. Ini pilih maksimalkan jumlah klik gitu ya. Ini kan udah ada WhatsApp-nya gitu. Nah, kalau teman-teman belum ada WhatsApp-nya, disambungkan dulu di bagian bawah. Nanti mungkin satu orang saya minta sambungan, ya. Tapi teman-teman skip aja. Jadi teman-teman nggak usah ikut praktek dulu di bagian sini. Nanti teman sambungkan aja ketika udah saya selesai bicara gitu ya. Nah, intinya nanti teman-teman setting sambungkan di bagian sini. Ya, ini kan saya udah tersambung, jadi saya udah nggak perlu kontrol lagi. Ya, nih hubungkan nomor lainnya atau tambahkan nomor gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ya selanjutnya di sini kita skip dulu ya masalah ke WA-nya. Kita skip dulu masalah ke WhatsApp-nya gitu. Nanti saya coba satu orang ya buat cobain sambungin ke WA gitu. Nah, selanjutnya adalah di bagian sini teman-teman. Di anggaran dan jadwal. Kita bisa pilih, misalkan saya mau setting ini buat tanggal 17 ya. Buat tanggal 17 eh, jam 7 pagi misalkan, jam 7 pagi. Saya mau tetapkan sampai tanggal 21 Januari 2024. Misalkan dia sampai 2359 iklan itu tayang. Nah, ini kita bisa terapkan di sini. Oke, sampai sini clear. Buat WhatsApp skip dulu ya. Oke, nanti buat Kak Elvina coba share screen aja ya. Nggak bisanya di mananya. Soalnya saya nggak tahu nggak bisanya di mananya. Jadi nanti saya screen aja buat teman-teman yang lain gimana? Buat Mas Sutfian karena out of topic mungkin saya simpan di akhir. Oke, kira-kira apa? Baiknya aktif 24 jam. Baiknya. Karena banyak orang juga aktif di malam hari buat main HP dan sebagainya. Jadi baiknya aktif 24 jam. Justru jam prime time itu teman-teman ya. Jam prime time itu adalah di malam hari. Oke, aman buat Mas Dimas. Selalu pilih 24 jam ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Settingan ini ada yang mau tanya dulu nggak? Settingan anggaran dan jadwal. Teman-teman yang lain, udah aman belum? Pas ya?
kira-kira selain Mas Alfian? Aman ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah di kontrol pemirsa. Nah, di sini teman-teman, ya, di sini baru teman-teman, oke, oke. Di sini teman-teman baru klik ditambahkan gini. Lihat ya, ini ada kontrol pemirsa, ada pemirsa advantage. Teman-teman pilih di sini. Pilih saran pemirsa. Jadi diklik tombol saran pemirsa. Oke, sampai sini aman. Ini kita baru bisa pilih settingan targetingnya. Oke, aman sampai sini. Buat settingan pemirsa advantage-nya. Aman ya? Oke, baik. Kita mau bisnis apa nih, teman-teman? Mau bisnis apa? Kita mau coba bisnis apa nih, teman-teman? Oke, F&B bisa coba ya, F&B ya. F&B-nya, oke, ini settingannya misalkan 21 sampai 45 deh ya. 45. Sorry. 21 sampai 45, teman-teman ya. 21 sampai 45, teman-teman di bagian sininya, lihat ya. Di bagian terperincinya, di bagian terperincinya, teman-teman, misalkan F&B-nya apa? Buat Mas Sutfian, kira-kira F&B-nya apa? Lebih spesifik aja. F&B tuh banyak banget, teman-teman. Ya kan food and beverage gitu. Bisa apa aja? Kira-kira spesifiknya apa? Kira-kira F&B-nya. Jasa catering gimana? Topoki, cireng. Oke, coba ya catering. Oke, catering dulu coba. Saya sih pengen ngambil yang cepet dulu. Kira-kira apa ya yang bisa dicari? Masakan, catering. Catering nggak ada. Sarapan. Oke deh. Misalkan saya bicara masalah catering, saya bicara di sarapan. Kayak misalkan buat sarapan pagi atau makan malam gitu ya, sarapan. Ya. Oke, ketika udah nemu satu kata kuncinya, ya. Ketika nemu udah kata kuncinya, ya, teman-teman bisa langsung ke bagian sini, ke bagian saran. Oke, ke bagian saran, teman-teman, ya. Teman-teman nanti bisa pilih misalkan, kayak sarannya misalkan, oke, ada makan siang, ada makan malam, ada juga sarapan lengkap,
Dan kalau cateringnya misalkan masakan Indonesia gitu, teman-teman bisa pilih em, ini lengkap. Oke, sorry, sarannya ke ini lengkap, sarapan lengkap. Dah, dan makanan lokal, sorry. Nah, terus ini atur settingnya misalkan teman-teman ngaturnya cuma di Jakarta. Oke, lihat ya. Ini kata kuncinya gini, teman-teman. Ketika kita bicara tentang ukuran pemirsa, teman-teman, ya. Ukuran pemirsa, teman-teman, gitu ya. Ini kan domisilinya di mana gitu. Oke, domisilinya tunggu, sorry. Oke, bukan minatnya, ya, domisilinya. Oke, saran jelajahi. Tunggu. Nah, ini lokasinya, sorry. Misalkan domisilinya teman-teman pengen ngaturnya di Jakarta aja. Ya, dikontrol pemirsa ya. Tapi kalau misalkan di minat itu beda ya. Misalkan teman-teman pengennya di Jakarta. Ini tinggal silang. Ini kita bisa tambahkan Jakarta. Nah, oke. Oke, nah udah cukup segini. Misalkan kita udah cukup ya udah gitu. Kalau udah cukup udah bisa disilang gitu ya. Oke, sorry, Jakarta. Nah, oke. Kalau udah gini udah kecentang, ya udah cukup. Ya, kita langsung lanjut ke bagian sininya lagi. Ya, sebenarnya teman-teman buat ngelihat ya audiensnya ada atau enggak, teman-teman ke bagian sini. Ya, ke bagian sini teman-teman lihat deh. Kalau misalkan ada pemirsanya lebih dari 2 juta, berarti dia cukup layak untuk dijalankan iklan tersebut. Tapi kalau di bawah 2 juta, saran saya sih teman-teman harus tambahkan minat lagi. Jadi jangan terlalu spesifik, tapi jangan terlalu luas. Gitu. Ya, jadi pas di tengah, dan lihat dulu, kalau di tengah ini kurang dari 2 juta, tambahkan. Tapi kalau di tengah ini udah lebih dari 2 juta, udah cukup. Ya, karena menurut saya baiknya emang di atas 2 juta. Ya, calon pemirsanya. Oke, sampai sini aman gak kira-kira? Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman yang lain? Sebelum saya lanjut. Nanti satu orang bisa saya gini kan. Kamu nanya, kalau 2 juta tuh angka apanya ya? Angka pemirsa sini, estimasi pemirsanya. Oh, Kalau dia ada lebih dari 2 juta, dia udah cukup baik. itu bukan biayanya kan? Bukan. Beda ya? Hmm, Oke, terima kasih. betul, 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 betul. Bukan. Semakin spesifik, semakin nggak bagus. Semakin luas juga semakin nggak bagus. Spesifik berarti sempit banget. Terlalu sempit. Terlalu sempit. Gitu. Terlalu sempit. Jangan terlalu sempit. Karena kalau terlalu sempit, kita nggak bisa ngejangkau orang yang kemungkinan beli. Jadi kan audiens itu ada yang emang audiens itu tertarik, ada audiens yang kemungkinan beli. Ya, kemungkinan tertarik gitu. Contoh misalkan saya awalnya nggak butuh sampo penumbuh rambut. Ya, saya bukan audiens sampo penumbuh rambut, tapi saya adalah audiens dari
misalkan kosmetik, ya, saya suka ngerawat diri. Nah, cuman ya ternyata saya lihat iklannya penumbuh rambut atau misalkan bikin rambut makin makin hitam gitu. Nah, akhirnya saya lihat iklannya saya tertarik. Padahal saya bukan audiens yang suka dengan rambut, perawatan rambut, tapi saya sukanya kosmetik. Ya, ya bisa aja satu satu sifat itu mempengaruhinya. Misalkan saya apalagi misalkan saya nggak suka misalkan saya suka sarapan siang gitu contohnya. Nah, tapi ternyata ya kan makanan siang itu berhubungan dengan misalkan makan malam, makan pagi dan sebagainya. Nah, biasanya saya makan siang pakai catering gitu dan saya ngerasa kalau misalkan cuma makan siang aja kayak kurang deh. Begitu saya lihat iklannya ternyata dia nyiapin menu sarapan pagi misalkan buat saya nggak mau repot karena saya kerja dan sebagainya. Nah, saya bisa pilih makan pagi gitu. Saya bisa dapat iklan tersebut karena karena saya ditargeting dari sarapan gitu atau dari makan siang. Jadi gampangnya kalau terlalu spesifik terlalu sempit gitu aja deh gitu. Kalau terlalu spesifik nggak bagus mas gitu. Ya, terlalu spesifik itu nggak bagus. Ya, terlalu spesifik nggak bagus. Terlalu luas juga nggak bagus. Ya, terlalu luas itu juga nggak bagus. Ya, terlalu spesifik nggak bagus. Misalkan gini, saya pengen iklanin tapi yang di Jakarta Selatan cuman yang 2 kecamatan saya aja. Ya nggak bagus. Terlalu spesifik. Kenapa nggak di apa ya dibikin 3 kecamatan, 5 kecamatan atau satu kota langsung gitu iklannya. Jadi biar lebih menguntungkan gitu, biar jangkauannya lebih luas sebenarnya mudahnya. Oke, paham ya. Nah, kita lanjut ke bagian sini, teman-teman. Penempatannya, ya, penempatannya saya selalu pilih penempatan manual. Biasanya saya penempatannya itu cuma di Facebook atau IG. Nah, hasilnya ntar kayak gini, teman-teman. Ya, nanti ini sebenarnya penempatan bebas ya, disesuaikan dengan teman-teman kebutuhannya apa. Tapi saya biasanya Facebook dan IG. Karena gini, saya nggak bisa kasih tipsnya Kak, IG apa Facebook yang lebih menguntungkan. Tergantung produknya, teman-teman. Ya, tergantung produknya apa. Dan itu harus riset, teman-teman. Ya, teman-teman harus lihat polanya. Misalnya gini, oh kalau misalkan ini Facebook, ya karena ini konsumennya biasanya 40 tahun ke atas. Oh kalau misalkan produk yang saya jual ini ternyata Instagram. Karena produknya ini kebanyakan buat anak muda. Atau misalkan, oh ternyata produk saya ini cocoknya di keduanya masih cocok. Ya, karena audiens saya 21 sampai 45 gitu. Setidaknya 40 tahun ke atas masih dapat nih kalau di Facebook gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi disesuaikan ya dengan produknya masing-masing. Dan itu harus riset dan harus punya apa ya namanya insting kira-kira gitu. Produk kita di mana gitu. Jangan sungkan buat teman-teman apa ya bertanya gitu. Misalkan biasanya kalau kalau misalkan cari cari sarapan atau cari catering di mana sih di Facebook atau Instagram. Oke, biasanya kalau cari cari skincare ya itu di Facebook atau di Instagram sih. Oke, kalau misalkan beli mukena itu bisa di Facebook atau Instagram nemu iklannya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Jadi penempatan itu saya serahkan ke teman-teman, baik kayak gimana. Dan saya biasanya jarang centang Messenger. Nah, di sini teman-teman. Oke, ini tinggal diunggah aja nih. Ini tinggal diunggah aja. Oke, jadi ini oke deh. Di sini tinggal diunggah aja, teman-teman. Oke, diunggah manual gitu. Kalau gambar video tunggal cuma satu single. Kalau misalkan carousel itu yang bergulir ya. Carousel itu yang bergulir. Ya, ini teman-teman ada bagian tambahkan media fotonya gitu ya. Teks utama itu adalah oke, oke tambahkan detail tambahan. Oke deh. Nah,
Biasanya caption itu teman-teman bisa di bagian sini, teman-teman. Ya, di bagian teks utamanya. Gitu. Kalau mau tambahkan detail deskripsi itu bakal kecil. Oke, ini bakal saya minta teman-teman praktek ya. Satu orang buat praktekin, ntar biar teman-teman bisa lihat susunannya, judul itu di mana, teks utama itu di mana. Oke. Nah, di sini teman-teman tombol ajakannya kirim pesan WhatsApp jelas. Oke, ini pesan yang mau diarahkan. Ini bebas sih, mau kayak gimana pesannya. Mau diedit misalkan, eh halo, hai, saya boleh tahu, saya boleh tahu lebih lanjut. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, bebas di settingnya kayak gimana pun, semuanya disesuaikan ya. Oke. Nah, kiranya saya meminta satu orang karena di setap akhir gitu ya. Satu orang buat share screen di tahap sebelumnya dari tahap kembali dari menghubungkan admin WhatsApp. Kira-kira ada yang mau volunteer nggak buat satu orang praktekin di sini di tahap ini buat ke WhatsApp-nya. Ya, kira-kira teman-teman ada nggak? Ada yang mau praktek satu orang? Mungkin dari Mas Lutfian mau praktek nggak kira-kira satu orang? Mas Lutfian mungkin mau praktek untuk di tahap sampai sini. Ntar saya pandu maksudnya. Praktek tetap saya pandu. Fiturnya beda gimana? Mungkin Mbak Elvina mau praktek nggak? Yang tadi ada kendalanya. Jadi saya bisa lihat kendalanya langsung kayak gimana. Oke, boleh Kak, aku izin share screen ya. Halo? Kecil buat suaranya, sorry. Aku izin share screen ya Kak. Oh iya. Oke, tapi sorry agak agak kecil ya. Di teman-teman kecil nggak? Di saya kecil. Coba saya stop share. Mungkin dari Mbak Elvina boleh. Udah kelihatan belum Kak? Oke, udah. Ini disambungin WhatsApp-nya belum? Eh, belum. Oke, coba ke bawah deh, Mbak. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini pilih WhatsApp, coba centang deh. Belum bisa Nggak, Kak, kayaknya nggak sulit. bisa ya? Iya. Oke, gini teman-teman. Ini emang kalau belum buat halaman, belum bisa disambungkan. Ya, sorry ya. Jadi harus buat halaman dulu. Nanti teman-teman yang buat Mbak Elvina, nanti buat halaman dulu. Ya, nanti panduan buat halamannya bisa dicek ya. Baik di YouTube maupun diikutin panduan dari Facebook buat halaman dulu. Nanti baru hubungan WA. Oke nggak kira-kira? Oke Kak, Sebenarnya aku nggak mau terlalu nanya, sulit. ya, aku mau Ya, nanya ini sih Kak, yang kira-kira kendalanya di ada mana? ada fitur tuh yang nggak ada. Kayak contohnya ini yang pertama. Kan kalau kakak sebelum A/B testing tuh ada yang kategori dulu ya. Hmm, Nah ini tuh nggak ada. itu coba deh, yang kartu kreditnya disilang deh. Ya, Iya, sama Kak. nah itu ada kategorinya. Karena tadi Mbak udah pilih kategori, mungkin kepencet ya. Oh enggak yang Oke, aman kira-kira. negaranya gitu kalau nggak salah. Yang ada tambahan lagi sebelum ini. Negaranya di saya juga nggak ada. Negara itu di setup iklannya tadi di yang halaman sebelumnya, yang sebelum Mbak sini. Itu baru ada Oh, negaranya. oke oke. Oke, thank you Kak.
Oke, dari Mbak Elvina, mungkin mau coba praktek, tetap di itu aja, nggak masalah. Di itu, biarpun WhatsApp-nya belum ada. Coba di share screen lagi mungkin, boleh dari Mbak Elvina. Negara itu kan teman-teman ada di bagian sini nih, di bagian set iklan. Ya, di bagian set iklan. Negara itu di bagian set iklan. Kalau misalkan di bagian sini, itu nggak ada nggak ada set negaranya di bagian ini. Ini kan hanya campaign ya, campaign. Nah, seperti ini kategori. Kalau negara teman-teman tuh di set iklan adanya, ya, di halaman kedua. Oke, dari satu orang ada nggak yang mau share screen? Mbak Elvina, kenapa di apa? Kenapa stop share? Sorry. Oke, kayaknya Mbak Elvina ke ini ya, ke lempar ya. Kayak ada satu orang yang mau share screen, teman-teman, sebelum kita akhirin. Oke, Mas Boleh Lutfian coba. mungkin boleh, Mas, coba. Hmm. Dia baru sampai sini tapi keluar gak? Ya, oke. Ini udah disambungin belum, Mas? Ke mana? Post up-nya. Belum, tapi saya sudah masuk ke TV. Oke, is oke kalau belum. Oke, coba ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, oke. Ini udah oke. Tanggal mulainya udah ada, tanggal terakhirnya udah ada. Oke, penjadwalannya udah ada. Ini udah oke banget. Kontrol pemirsanya coba, Mas, diatur. Oke, lokasinya misalkan mau diatur satu kotanya juga boleh diedit situ ya. Kalau lokasi diedit di sini, teman-teman. Di set iklan ya. Kalau Jabodetabek itu kurang spesifik ya, atau Jakarta aja gitu? Nggak apa-apa. Jadi contoh aja nih, buat contoh aja kok. Misalkan pilih kota apa aja deh, bebas gitu. Saya cuman pengen apa ya, praktekin ya, dipraktekin cara mengubah lokasinya. Udah itu aja. Ini udah ya? Oke, udah ya, cukup bawah ke bawah. Nah, kalau buat nyeting minatnya itu di saran pemirsa. Nih, pemirsa advantage Ini. ditulis. Nah, oke coba Mas. Oke, misalkan Mas pengen apa deh gitu. Pengen apa produknya kira-kira. Nanti saran pemirsanya coba saya bantu. Kayak pengen produknya apa dulu? Tentuin dulu produknya apa kira-kira. Hmm, saya masih pengen coba yang F&B tadi sih. Hmm. Oke, kira-kira apa? Ya ketemu ya. Tadi yang waktu di sama yang apa namanya coba yang F&B itu keluar ya yang makanan ya. Ya boleh, kalau misalkan makanan. Tapi ini nggak ketemu ya. Oke, coba. Sorry, silang dulu. Dihapus dulu, sorry. Oke, di ini Mas, sorry, di penerbitan terperinci. Bukan di pemirsa khusus. Bawah. Oh ini. Nah, ya di sini. Nah, itu kan mulai ya, ada kan gitu. Ada.
dulu, sorry. Ketika kita Oke. udah dapat satu kata kunci, itu Mas tinggal klik saran aja. Oh, lanjut ke Kita klik sarannya itu saran. ya. Iya nih, klik saran, dia bakal muncul kata-kata lain gitu. Hmm. Nah, itu boleh disesuaikan dengan kiranya yang sesuai dengan produk kita. Kalau misalkan yang disaranin nggak ketemu, tapi kalau pakai panceran masih bisa ya? Kenapa? Kan ini kan saran, berarti kan yang terkait dari kategori-kategori di atas. Kalau misalkan yang di saran ini nggak keluar, kita pakai search ini nggak apa-apa ya? Nggak apa. Ini dulu aja berarti. Oke, udah. Iya aja berarti. Selanjutnya berarti langsung ke berikutnya. Manual ya? Ya, penempatannya manual. Kalau bagian ini mesti gimana, Kak? Ini iklannya bakal keluar ketika apa gitu maksudnya berarti? Nggak ada minimal maksimal sebenarnya. Lihat aja langsung di definisi pemirsa kalau udah di tengah dan dia lebih dari 2 juta, ya, dia udah cukup banget kok. Iya berarti ya. Langsung berikutnya ya. Ya. Ini nama iklan berarti sama aja kayak campaign atau bukan ya? Beda ya? Nggak masalah kok itu. Itu nggak masalah. Itu beda dengan nama iklan. Iya. Ya, itu bebas diisi namanya apa aja bebas. Oke, kita lanjut. Coba ke bawah Mas, boleh? Nah, materi iklan. Nah, ini coba Mas, boleh tambahkan media nggak? Media apa aja nih yang Mas punya gitu? Ya, pura-puranya kita punya poster. Pura-puranya gitu. Ini berarti ya. Udah keluar belum, Kak? Nah, udah. Oke. Ini jangan pilih asli. Jangan pilih asli, teman-teman. Pilih selalu yang direkomendasikan. Oke, coba klik berikutnya, Mas. Oke, klik selesai. Oke, nah, jangan klik terbitkan ya. Jangan klik terbitkan dulu. Jadi, teman-teman nanti screenshot cukup sampai sini aja. Ya, di screenshot sampai sini aja dulu. Cukup nanti buat tugasnya dikumpulkan ke
Kak Frido gitu ya. Nah, coba Mas tambahkan teks utama. Teks utama itu, sorry, di bawah kiri, kiri bawah. Nah, tulis teks utama. Ya, itu saja teks utama. Jadi saya pengen Iya. lihat, kasih lihat teman-teman itu penempatannya. Teks utama di mana jadi mana? Itu pilih, diklik aja teks utama. Di apa? Diketik, sorry. Diketik aja misalkan teks utamanya teks utama gitu. Teks utama, judul, tulis judul, misalkan tulis judul yang singkat. Ketik aja judul gitu. Biar biar bisa. Ini berarti headline kan ya? Ya teman-teman bisa lihat di mana penempatannya. Tuh ya, listball. Oke deh, boleh kalau kayak gitu. Coba judulnya diisi apa aja gitu. Oke, judulnya diisi apa aja boleh. Oke, oke. Nah, coba Mas lihat pertinjau iklannya. Udah diisi semuanya, deskripsinya. Deskripsinya, eh tunggu, tunggu. Kok nggak ada judul deskripsinya ya? Deskripsinya nggak ada Mas ya? Di Mas coba. Kok nggak ada Yang mana ya? deskripsi ya? Tunggu, saya coba. Tunggu saya malah kemudian terbitkan. Di deskripsi itu, oke. Deskripsi itu ada di bawah judul. Teks utama, judul, deskripsi. Di Masnya nggak ada ya? Nggak ada. Teks utama, judul, deskripsi. Teks per orang terakhir. Pertimbangkan teksnya per orang. Oke, oke. Coba ya. Saya mau aktifin, nonaktifin dulu, sorry. Oke. Saya mau nonaktifin iklan dulu. Oke, tunggu ya. Em, saya sebenarnya pengen kasih tahu urutannya, gitu. Oke, saya biar ke setup iklan kampanye yang tadi. Saya ngambil gambarnya dulu deh. Gambarnya mereka. Saya pribadi nggak tahu kenapa settingan tampilan kita beda, teman-teman. Ya, tapi memang itu hal yang lumrah gitu. Ya, entah akun baru, eh, akun lama gitu, itu berbeda kalau misalkan di FB Ads. Jadi ketika kita ada upload, terus kita pilih bahan iklan yang diupload, oke, klik berikutnya. Tunggu ya. Oke, ini optimalkan selesai. Nah, saya udah ada nih contohnya.
Jadi gini teman-teman, urutannya. Sebenarnya enggak mas, harusnya tetap keluar gitu. Cuman saya masih belum tahu kenapa ya. Kayaknya kan ada traffic baru, oke. Terus teman-teman juga bisa bisa lihat di sini teman-teman ya. Saya pengennya tadinya maksud saya itu seperti ini teman-teman. Ya, maksudnya saya di sini teks utama, di sini adalah judul ya, judul, judul ya. Terus di sini adalah deskripsi, deskripsi di sini. Nih, lihat ya. Lihat di jauh, lihat di jauh itu kayak gimana urutannya. Sorry, ditutup. Nih, oke, sorry. Edit. Nah, perhatiin jauh lebih lanjut. Nah, ini. Lihat ya. Teks utama bakal taruh di sini. Ya, judul bakal taruh di sini, deskripsi bakal taruh di sini. Nah, kalau buat teman-teman nanya, Kak, copywriting atau caption itu taruhnya di mana? Oke, kira-kira tahu nggak taruhnya di mana, teman-teman? Berdasarkan urutan ini, tahu nggak kira-kira ditaruhnya di mana? Di mana copywriting? Betul. Ya, copywritingnya di teks utama. Judul pun sebenarnya teman-teman nggak ada judul, itu nggak masalah. Gitu. Oke, sampai sini aman nggak kira-kira? Maksudnya. Paham ya? Urutannya. Yang saya maksud tuh gini. Dan ini diingat ya, copywriting selalu di teks utama, teman-teman. Gitu. Oke, aman sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Dari teman-teman yang lain dulu deh. Kalau yang tanyain juga boleh. Atau dikeluhin. Gitu. Misalnya, Kak, saya nggak bisa ini. Kak, di saya nggak bisa ini. Gitu. Atau Kak, saya boleh tanya ini nggak? Itu boleh. Oke, aman? Sebelum saya bahas di bagian projectnya nanti. Kamu tanya. Halo? Saya lanjut. Oke. Baik. Nanti teman-teman screenshot di sini. Nih, kayak saya screenshot kayak gini aja. Udah cukup. Cukup kayak gini screenshotnya. Gitu ya. Jangan diklik terbitkan. Ya, jangan diklik terbitkan. Cukup screenshot sini, saya berarti teman-teman udah bisa iklan. Gitu ya. Bahkan dulu kalau kalau BNSP lebih simpel gitu. Waktu saya ujian BNSP saya cuman screenshot Instagram Ads doang, teman-teman. Itu udah bisa dapat BNSP. Nah, sama teman-teman. Tapi saya pengen teman-teman konteksnya bukan ngincer sertifikatnya, tapi ngincer gimana caranya ini profit gitu ya. Bisa ngiklan itu bisa profit gitu. Nah, itu caranya. Oke. Baik, saya bakal lanjut ke bagian ini teman-teman ya. Di bagian project itu teman-teman yang penting hari ini ya, minggu-minggu ini sorry, nanti teman-teman bakal dibagi dulu sebagai dalam grup teman-teman gitu ya. Nanti ada tugas ya, tugasnya masih individu 2 minggu awal teman-teman, tapi nanti teman-teman bakal ada nama, terus juga posisi yang dipengen ya, HP ya, HP HP batch-nya kan batch Desember, batch-nya batch Januari ya. Posisi itu saya mau jelasin beberapa dulu gitu ya. Sosial media strategis strategis atau content planner. Terus yang kedua itu teman-teman adalah ini jarang digunain gitu teman-teman, jarang kami gunakan kalau misalkan di intern gitu karena ini megang klien jadi kita nggak berani. Sebenarnya ada sosial media ads, ini ada call. Jadi nanti ada yang grup, ada yang langsung masuk ke grup tim kita gitu, bedanya gitu buat teman-teman experience-nya kayak gimana gitu. Nah, kalau itu kayak opinion leader, terus juga ada CRM.
CRM, teman-teman, gitu ya, CRM, dan tiap project dan tiap posisi ini berbeda gitu. Kalau misalkan social media strategis, ya content planner gitu. Nah, di sini juga ada copywriting, copywriting, copywriting. Nah, gitu. Ada ini posisi. Oke, social media strategis content planner itu buat konten. Ini contoh kerjaannya tuh kayak gini. Ya, dia ngebuat konten kayak gini. Ya, nanti yang paling paling ini diajarin kapan sih kita harus plotting konten-kontennya itu. Nah, nanti template-nya dikasih gitu, diajarin gitu. Jadi tiap Rabu nih teman-teman bakalan kerjain tugas sesuai dengan posisinya gitu. Nah, di sini teman-teman ada juga copywriting. Copywriting ini teman-teman ngebuat script juga, copywriting dan content writing ya gitu. Nah, ini ada oke, contoh scriptnya tuh kayak gini, sorry ya. Contoh scriptnya tuh kayak gini. Ya, tuh, skipnya benar-benar cuman kayak gini, teman-teman. Gitu ya. Dan ini tiap tiap Rabu teman-teman bakal bakal evaluasi atau belajar sendiri atau sama tim gitu ya, sama tim baik tim kami maupun satu kelompoknya gitu atau misalkan sama saya gitu. Nah, teman-teman bakal kayak gini. Gitu, ya. Ini copywriter. Nah, nanti pilih dulu gitu ya. Pilihnya di hari Rabu besok gitu. Nah, selanjutnya teman-teman ada apa lagi sih? Ada social media ads. Nah, ini ads-ads kayak gini. Ya, tapi ini jarang sebenarnya kita gunakan. Jujur, mungkin jarang banget. Jarang banget kita gunakan. Kalau orang intern jarang banget kita gunain buat agensi gitu. Tapi kemungkinan buat kita gitu ya, buat kita edutage-nya. Atau nanti teman-teman misalkan dalam 13 campaign satunya teman-teman yang laksanain gitu. Atau misalkan teman-teman minimal minimal teman-teman settingnya misalkan via akun ads-nya sendiri gitu. Entah akun TikTok-nya, entah akun Facebook-nya. Tapi kemungkinan TikTok gitu. Kalau Facebook kan harus nyambungin ke kita halamannya gitu. Kalau nyambungin ke kita, kita agak sulit buat nge-remove-nya nanti ketika teman-teman udah selesai belajarnya gitu. Nah, paling nanti di TikTok Ads, tapi justru itu bakal jadi pengalaman teman-teman untuk setting iklan secara real gitu dan budgetnya dari kita gitu. Budgetnya dari kita atau dari klien intinya gitu. Nah, nanti saya bakal kasih tahu caranya gimana gitu. Kayak misalkan um, setting TikTok Ads itu gimana sih dan sebagainya gitu. Nah, yang terakhir ada call. Call ini teman-teman nanti bakal belajar juga sama tim gitu. Ya, belajar sama tim gitu. Ya, nanti diajarinnya itu teman-teman sama sama Kak Dinda gitu, teman-teman. Ya, sebenarnya sama Kak Dinda sama Kak Talia gimana diajarinnya gitu. Nah, nanti tergantung merekanya gitu, teman-teman. Tapi yang pasti 1 minggu sekali teman-teman bakal belajar tentang call gitu. Kayak misalkan pilih call yang tepat kayak gimana, terus juga pilih ini yang tepat kayak gimana. Misalkan pilih influencer yang tepat, akun generator yang tepat, dan biasanya ini hanya ini ngubungin, ya, ngubungin call-nya. Lalu teman-teman jadi narahubung gitu ya. Ini cocok banget buat teman-teman yang aktif emang di kampus gitu. Terus yang kedua adalah teman-teman nanti bakalan plotting tanggal-tanggal campaign-nya gitu. Dan itu harus harus banget kerjasama sama tim marketing kita gitu ya, sama staff marketing kita. Nah, yang selanjutnya adalah CRM, teman-teman. CRM ini teman-teman ya, ini sebenarnya adalah akunnya pakai akun email ya, email dan ada WhatsApp list dan sebagainya, tapi bisa juga teman-teman di ngatur data. Ini harus banget Excel-nya oke gitu. Jadi nggak mesti CRM itu di bagian email marketing, nggak mesti di bagian data gitu. Di bagian data bisa juga CRM itu luas sebenarnya ya. Bisa juga di bagian teman-teman setting di grup. Misalkan kita ada grup bimbel nantinya gitu. Ada grup bimbel, ada grup klien. Nah, teman-teman yang setting di situ. Ya, teman-teman yang plotting grupnya kayak gimana, terus teman-teman yang plotting kliennya kayak gimana dan sebagainya. Pokoknya nggak jauh-jauh berhubungan dengan data sih sebenarnya CRM ini. Nah, jadi teman-teman, tapi nanti bakal diajarin. Ini yang paling banyak sebenarnya. Yang paling banyak pengalamannya. Ya, CRM sama di bagian call yang paling banyak pengalamannya nanti. Dan karena kita butuh banget project di Februari, Maret. Khususnya buat teman-teman yang apa khususnya buat teman-teman yang belum punya pengalaman, itu bakal oke banget buat call sama CRM gitu. Cuman penempatan di edutech kita gitu, bukan di eh, cuman di klien. Tapi tadi ada juga penempatan di agensi gitu. Jadi misalkan kalau agensi kita handle skincare gitu, teman-teman harus ngubungin nih call-nya. Baiknya kalau teman-teman call ini sebenarnya baiknya teman-teman punya apa ya? punya punya apa ya? Punya punya relasi ke teman-teman yang misalkan punya
punya teman influencer atau teman-teman seleb TikTok, seleb Instagram gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak punya, nggak begitu masalah. Ya, kita bisa pakai akun generator. Akun generator tuh kayak misalkan kalau di kita kayak JKT Info, kayak JKT Foodbank, itu kan akun generator namanya, bukan influencer kan. Nah, itu kita bisa gunain itu. Ya, jadi nanti dipilih posisinya apa, gitu ya. Harapannya sih di minggu ini udah ada. Nanti bakal di-plotting teman-teman. Ya, bakal di-plotting penempatan nilai dan grupnya, gitu. Dan tiap grup ada satu mentor, gitu. Tiap grup itu ada satu mentornya, gitu teman-teman. Gitu. Nanti ada juga yang dikelompokkan berdasarkan kelompok gitu ya. Ada juga yang dikelompokkan berdasarkan dari grup ini. Tapi yang kelompok itu nanti teman-teman buat dummy project gitu. Buat dummy project kalau yang kelompok ini. Tapi kalau yang di penempatannya teman-teman real project. Misalkan teman-teman pilih copywriting, teman-teman teman-teman bakalan bakalan handle project-project tentang copywriting. Tapi buat copywriting yang dikelompokkan di grup, misalkan teman grupnya ada grup copywriting dan grup kelompok satu. Di kelompok satu ini teman-teman real belajar gitu, tapi pakai dummy project. Jadi nanti ketuanya, pengalaman kita sih biasanya kalau ketuanya nggak aktif, yang lain nggak aktif. Jadi saran saya ke yang ketua yang aktif gitu yang pertama. Jadi tapi kita kasih backup. Jadi kalau ketuanya amit-amit misalkan nggak aktif gitu, atau misalkan kurang bisa koordinasi gitu. Nah, nanti ketuanya ini aktif, teman-teman ketika nggak dinaungi oleh ketuanya, teman-teman tetap dapat project atau tetap dapat portofolio ya dari kita, dari yang grup copywritingnya, bukan dari kelompoknya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Tapi kalau yang di kelompok, nanti teman-teman bakal buat dummy project ya. Dummy project itu teman-teman bisa bisa bikin bisnis, atau misalnya teman-teman bisa bikin dia pembisnis real, dan teman-teman punya di satu komputer ternyata ada yang punya bisnis A, itu dibantu aja temennya gitu. Itu boleh teman-teman kayak gitu. Atau teman-teman tapi biaya ads-nya sih paling biaya ads-nya sendiri gitu ya, dari teman-teman ya, misalkan 20.000 ya, 50.000 ya, patungan sendiri gitu, kurang lebih gitu. Tapi kalau misalkan nggak di ads nggak masalah ya, nggak di ads nggak masalah ya. Tapi kalau mau di ads boleh, nggak di ads nggak masalah. Tapi nanti kita bakal kasih step by stepnya, kurang lebih kayak gitu. Misalkan teman-teman mau buat bisnis tentang apa nih, bimbel bahasa Inggris misalkan. Nah, step by stepnya kita bakal tentuin nih, oh, yang bikin logonya siapa gitu. Yang bersedia bikin logonya, jadi graphic desainnya siapa nantinya gitu. Nah, baiknya emang tiap tim itu ada yang bisa desain ya. Nanti kita bakal posisikan ya formnya kayak gimana ya. Uh, Misalkan ada pertanyaan bisa graphic design atau enggak, nanti kalau bisa dicentang aja gitu. Nanti kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira buat ininya briefingnya? Seharusnya briefing ini dilakukan di minggu kemarin, tapi sorry ya. Ya, karena baru ada waktunya di hari ini. Kira-kira ada yang mau tanyakan dulu tentang job desk A, B, C, D-nya ini, teman-teman. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira teman-teman? Nanti bagi misalkan pilihan. Jadi kalau kalian pilih aja. Mau pilihnya jadi apa, mau pilihnya kemana, kemana, dan sebagainya. Kita cuma nge-plotting doang. Betul, betul. Kelompok itu dummy project. Tapi teman-teman bukan dapat project sesuai dengan ininya juga. Jadi ada project yang dummy project dari kelompok, ada juga yang copywriting gitu. Dari Kak Teresa, ada yang mau tanya dulu, kira-kira? Berarti portofolio untuk semuanya dapat ya Kak, dapat copywriting, dapat social media ads, semuanya dapat gitu portofolionya. Iya, gitu. Udah Semuanya gitu. dapat. Iya. Tapi bedanya adalah apakah didapatnya dari kelompok, apakah didapatnya dari grup per job desk-nya. Gitu. Kalau grup per job desk kita pasti kasih. Tapi kalau misalkan dari kelompoknya nggak aktif, ya berarti dari kelompoknya nggak dapat. Tapi kalau dari grup job desknya pasti dapat gitu. Nggak maksud saya. Jadi karena kita Hmm. takutnya kelompoknya nggak aktif, kita tetap kasih berdasarkan project ini. Tapi kalau misalkan teman-teman kelompoknya aktif, beruntung berarti dapat dua-duanya. Ya, dummy project dapat, project realnya juga dapat gitu. Oke, Dari aman project sampai sini? itu semuanya kan Kak, bukan salah satu aja gitu.
Maksudnya Jadi apanya yang salah, semuanya? salah satu tuh misalnya copywriting aja, jadi Iya, ditempatin gitu. iya betul. Cuman di salah satu aja, Mbak Teresa. Jadi jangan pilih dua, jangan pilih tiga gitu ya. Jadi kalau misalnya udah pilih mau copywriting ya, dari portofolio seputar copywriting gitu, teman-teman. Gitu ya. Tapi teman-teman gini, sebenarnya gini, dari tugas-tugas pun teman-teman udah dapat banyak portofolio di luar yang teman-teman pilih. Contoh gini, misalkan Mbak Teresa pilih copywriting, ya. Kan Mbak Teresa tetap dapat portofolio tentang ads kan? Karena Mbak Teresa pernah kerjain tugas ads gitu. Nah, atau misalkan Mbak Teresa pilih sosial media ads. Nah, Mbak Teresa tetap bakal dapat portofolio tentang copywriting. Ya, karena Mbak Teresa kerjain tugas copywriting gitu. Nggak maksudnya. Cuman bedanya adalah kalau tugas itu kan adalah dummy project. Ya, dummy gitu. Jadi portofolionya bukan portofolio yang real gitu. Gitu. Oke. Ya, sama Aman ya kasih. teman-teman? Ya, sama-sama. Jadi sebenarnya tugas itu bukan kewajiban buat dapat sertifikat. Dan saran saya kurang apa ya, kurang setuju kalau teman-teman incer sertifikat gitu. Nah, biasanya kelas office sih. Kalau misalkan ikut kelas office, biasanya dia nggak jauh dari mau sertifikat. Cuman kalau dari sini saya saranin bukan ngincer sertifikat, tapi ngincer ilmunya. Ya, karena harapannya teman-teman bisa cuan entah dari bisnis sendiri nantinya atau teman-teman dari kerjaan gitu atau dari freelance gitu. Tapi kalau teman-teman bisa ads dan bisa copywriting, saya optimis sebenarnya aturan nggak kelaparan gitu. Maksudnya at least teman-teman bisa bisa cuanin apa gitu. Misalnya teman-teman punya produk apa yang bisa dijual di ads, di copywritingin. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gitu. Oke, sampai situ dulu ada yang mau tanya nggak? Mungkin dari Frido boleh dibantu untuk absensinya. Saya stop share dulu, izin. Nanti boleh ditonton lagi ya rekamannya. Karena kita biar nggak terlalu malam juga, teman-teman. Besok di grup ya itu by grup teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya saya bakal kirim video jadi gitu. Nanti di grup juga pertanyaan tentang tugas yang iklan ini. Ya, tugas yang iklan ini gitu. Jadi saya nanti bakal kasih ini. Oke, baik. Kalau misalkan belum ada pertanyaan, Hmm, cek. kalau misalkan belum ada kalau misalkan belum ada pertanyaan, oke, Mas Lutfian boleh? Cek. Cek. Oke, tes. Suaranya patah-patah Mas, sorry. Halo, ya, kedengaran Mas? Boleh saya tadi kan saya baru baru Gimana? Suaranya patah-patah Mas, sorry. Di teman-teman patah-patah nggak? Di saya patah-patah. Cek, Oh ya, pas. Ya, mau make sure sedikit, soalnya kan saya baru join ke grup ini, apa namanya, di pertemuan yang keempat kemarin, 4 sama 5 kemarin. Berarti kalau saya coba perjelas, ini kan andai kan di satu grupnya ada 20 orang dan pembagian kelompoknya ada 5 posisi, berarti ada 4 grup, betul? betul. Betul. Enggak. Gini Mas, ini role-nya, ya, role. Oke, aman buat Mas Lutfian? Maaf Kak, patah-patah, nggak kedengeran. Apa saya yang patah-patah atau entah
Kanovalnya. Suaranya kecil, Mas. Sorry, suara saya kedengeran nggak di teman-teman? Atau suara Mas Lutfian? Oke, jadi akan dapat 2 grup. Produk. Oke, aman buat Mas Lutfian. Suaranya masih kedengeran ya? Saya patah-patah, nggak kedengeran, Kak. Oke, suara saya nggak kedengeran ya? Oke, baik. Baik, Mas. Hmm, Kiranya saya kedengeran nggak? Oke, baik. Kalau sudah kecil ya. Oke, mungkin aku yang gantiin Kanoval ya teman-teman. Buat teman-teman, terima kasih banyak udah join hari ini. Mungkin nanti buat kelas-kelas berikutnya aku kasih tahu lebih lanjut. Buat malam ini makasih banyak. Kita akhiri. Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh live ya. Makasih. Makasih teman-teman.